Halo pemirsa, pergoki istri bersama pria lain. Seorang suami siri mengamuk hingga menganiaya dan membakar motor pria selingkuhan istrinya. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Motor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Sejumlah rumah di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar Senin pagi. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Bersama petugas, warga berupaya memadamkan kebakaran rumah di Jalan Swadaya 2, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin siang. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Diduga penyebabnya apa sih, Pak? Kayaknya konsleting aja sih, bukan karena kompor, bukan karena apa. Kayaknya sih konsleting listrik dari stok kontak ya. Nah, satu petak ini 2 rumah, jadi satu keluarga. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Dipicu saling ejek, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Cakung, Jakarta Timur. Pelaku saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan hingga warga ketakutan. Video amatir merekam aksi sekelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku saling serang menembakkan petasan ke arah lawan. Aksi tawuran ini menutup seluruh ruas jalan. Bahkan pelaku dilengkapi dengan senjata tajam. Diduga aksi tawuran dipicu karena saling ejek dan kedua kelompok tersebut berjanjian melalui media sosial. Kalau saya pulang kerja malam, takutnya imbasnya tuh kemana-mana. Saya juga jadi takut kalau pulang malam gitu. Kalau dari video itu pada bawa petasan sama sajam nggak sih? Iya, pada bawa. Pernah sih, cuma ya saya langsung putar balik. Langsung putar balik? Jumlahnya biasanya berapa orang, Mas? Oh, banyak sih. Karena malam jadi nggak terlalu kelihatan. 10-20 orang mah ada. Nah. Warga berharap agar petugas kepolisian melakukan patroli rutin dan mengamankan para pelaku guna diberi pembinaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Saat parade mobil hias, mobil Jakarnaval tiba-tiba terbakar di area sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara. Mobil terbakar saat membawa kembang api sebagai penanda penutup acara. Sebuah mobil parade Jakarnaval 2022 terbakar di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Mobil hias yang diagendakan berkeliling sambil membawa kembang api tiba-tiba terbakar. Petugas langsung berupaya memadamkan api. Diketahui mobil membawa kembang api digunakan sebagai penanda penutup acara. Enggak, itu tadi cuma kebakaran sedikit aja. Ya karena ada kebakaran sedikit, insiden sedikit sudah masalah. Tahun depan terus dilakukan perbaikan dan evaluasi, selalu setiap tahun ada peningkatan. Setiap saat semua kegiatan dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan dilakukan perbaikan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran mobil ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Hilang kendali saat akan menyalip, sebuah bus menabrak rumah dan warung di Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pemilik rumah luka tertimpa reruntuhan bangunan, sementara sopir bus kabur. Kondisi rumah dan warung milik warga hancur usai ditabrak bus berpenumpang di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kecelakaan berawal saat bus asal Medan menuju Tapanuli Selatan berupaya mendahului kendaraan yang berada di depannya. Tiba-tiba datang mobil dari arah berlawanan. Sopir hilang kendali, banting setir dan menabrak warung dan rumah warga. Kecelakaan terjadi pada dini hari saat pemilik rumah tidur.
Akibatnya pemilik rumah alami luka akibat tertimpa bangunan. Penumpang selamat sementara sopir kabur melarikan diri. Kami nggak tahu lah, namanya lagi tidur, mana tahu. Pokoknya dia tiba-tiba udah ini aja udah kayak suara yang meledak gitu. Kami bangun memang udah menyanyikan. Ini ditabrak rumah apa gede, Bu? Ya rumah lah, jadi warung sama rumah. Sampai sekarang informasi yang kita dapat bahwasanya setelah kejadian supirnya atau pengemudinya meninggalkan TKP dan sedang kita cari identitas pengemudinya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Labuan Batu. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya berusia 5 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Tulung Agung, Jawa Timur. Pintu rumah terkunci dari dalam. Dekat jasad ditemukan racun tikus. Korban yang telah bercerai dengan sang suami diduga tewas minum racun. Warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangrejo, Tulung Agung, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya YM dan anaknya di lantai 2 rumah mereka. Kedua korban ditemukan pertama kali oleh keluarganya. Saat itu keluarga curiga, sejak pagi wanita 43 tahun yang hanya tinggal berdua dengan anaknya tak keluar. Keluarga sempat memanggil korban namun tak ada jawaban dan pintu terkunci dari dalam. Keluarga membuka paksa pintu rumah dan menemukan kedua korban tewas. Hasil olah TKP, ditemukan racun di dekat jasad korban. Meninggal karena keracunan dengan dikuatkan barang bukti berupa 2 botol racun dan 2 gelas dan 1 sendok serta HP. Tidak ditemukan adanya tanda kekerasan atau tindak pidana. Jasad kedua korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Seorang guru wanita tertembak senapan angin saat mengendarai motor di Badung, Bali. Peluru menembus helm dan merusak kacamata korban. Pelipis korban terluka. Niluh Putu Sukma, wanita 32 tahun, luka di pelipisnya setelah tertembak airsoft gun saat mengendarai motor di Jalan Raya Ayunan, Abian Semal, Badung, Bali. Peluru juga menembus helm dan merusak kacamata guru SMA tersebut. Peristiwa berawal saat korban pulang mengajar dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Mengwi. Secara tiba-tiba, korban merasakan benturan di kaca helmnya dan pedih di bagian mata karena berdarah. Korban pun berteriak dan memanggil seseorang di mobil yang terduga pelaku penembakan. Pelaku Firdaus Abi, 24 tahun, warga Cianjur, Jawa Barat, ditangkap pada sebuah villa di Kuta. Hasil penyelidikan, mobil yang digunakan pelaku diduga berplat nomor palsu. Senjata airsoft gun ya, tapi yang laras panjang ya, kayak senjata senapan burung ya, untuk menumpuk menembak burung. Masih menduga yang bersangkutan menggunakan plat nomornya palsu, tidak sesuai dengan. Polisi menyelidiki kasus ini. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Perampok bertopeng beraksi di toko handphone di Pasar Tambak Kibin, Serang, Banten. Ditodong senjata tajam, korban tak berkutik saat pelaku membawa kabur uang 100 juta rupiah. Seorang perampok bertopeng menodongkan senjata tajam kepada pemilik toko handphone di Pasar Tambak Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Aksi pelaku terekam CCTV. Korban yang ketakutan menyerahkan uang 100 juta rupiah dimasukkan dalam kantong plastik yang dibawa pelaku. Pelaku lalu kabur lewat pintu belakang toko. Perampokan terjadi saat toko telah tutup, seluruh pegawai telah pulang. Jadi
keluar itu masuk. Dari pintu belakang depan belakang ya? Kan biasa bos. Kalau kita pulang dia masih di sini gitu. Pakai topeng, pakai helm juga, bawa golok. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku perampokan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Melaju kencang menuju lokasi kebakaran, mobil pemadam terguling di tengah jalan Panglima Sudirman, Surabaya. Seorang petugas pemadam luka-luka. Mobil pemadam ini terguling saat melewati tikungan di Jalan Raya Panglima Sudirman, Surabaya. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju kencang menuju lokasi kebakaran di kawasan Jalan Raya Ngagel Timur, Surabaya. Akibat kejadian ini, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya ditutup sebagian hingga menyebabkan kemacetan. Sementara petugasnya syok dan luka ringan. Usai mobil pemadam dievakuasi, petugas membersihkan tumpahan oli. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Seorang bocah di Pekalongan, Jawa Tengah tertabrak mobil saat bermain di halaman masjid bersama teman-temannya. Akibatnya korban mengalami patah kaki. Minibus yang dikendarai Jafar warga Kedung Wuni masuk ke sebuah masjid di Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang bocah laki-laki yang sedang bermain di halaman masjid tertabrak. Saat kejadian, korban dalam posisi duduk di parkiran masjid tersebut. Sedangkan teman-temannya bermain layang-layang. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah tulang kaki kanannya, luka kepala dan pundak. Sejumlah warga yang berada di lokasi membawa korban ke rumah sakit. Nggak main itu, nggak main layangan di sana. Ini nggak main, nggak main layangan. Memang duduk di sini. Memang duduk aja. 3 orang. Nah itu mobilnya mau sholat mampir ke sini Pak ya? Sholat sini saya nggak tahu, mobilnya nggak tahu, kejadian saya nggak tahu. Orang tua korban yang tinggal tak jauh dari masjid mengetahui korban tertabrak minibus saat sejumlah warga beramai-ramai membawa korban ke rumah sakit. Jadi begitu ada orang teriak-teriak itu, spontan saya lari kan, lari terus. Ya itu tahu-tahu dia udah di kolong mobil itu. Enggak, udah digotong sama warga. Sopirnya itu. Terus saya, aduh anakku. Terus saya ambil hal itu. Udah langsung ke rumah sakit. Usai kejadian, korban dirawat di RSUD Bendan. Kasusnya ditangani oleh Treskrim Polsek Pekalongan Selatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Sebuah truk terguling akibat menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penyebabnya diduga karena sopir truk mengantuk. Warga berupaya mengevakuasi seorang sopir truk yang terjebak dalam truk yang terguling usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sang sopir berhasil keluar dari dalam truk dengan kondisi selamat. Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Pesing, Jakarta Barat menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan. Diduga sopir mengantuk, membuat truk hilang kendali, menabrak separator hingga terguling. Ini diduga mengantuk. Itu dari Cikande, kemudian ke Kebonjeruk, kemudian mau berangkat lagi ke sana. Kemudian hilang kendali, menabrak trotoar dan terbalik ke kanan. Ada korban jiwa, Nak? Alhamdulillah tidak ada korban. Truk box diamankan ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Dituduh merebut suami orang, seorang wanita dikeroyok sekelompok wanita di halaman kafe di Sampang, Madura. Aksi pengeroyokan brutal itu viral di media sosial. Fitri Yahtun, warga asal desa Bire ini dikeroyok oleh sekelompok wanita lainnya di halaman sebuah kafe di Sampang, Madura, Jawa Timur. Korban dianiaya dengan cara dijambak dan dipukul keempat pelaku. Warga yang berada di lokasi berupaya menghentikan namun dihalangi pelaku.
Sebelumnya korban yang kini berkewarganegaraan Malaysia mendatangi lokasi untuk reuni bersama para pelaku. Namun tiba-tiba para pelaku mengeroyok korban. Korban dituduh merebut suami orang yang diduga menjadi pemicu pengeroyokan. Hantam saya, dia tumbuk dan tendang saya dengan tidak ada peri kemanusiaan sama sekali. Merebut suami orang? Tidak benar sama sekali sebab masa saya menikahi suami saya dah memiliki akta cerai yang disahkan dari Pengadilan Agama Sampang. Korban alami luka lebam bagian wajah dan tubuh. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke polisi. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pergoki istri bersama pria lain, seorang suami mengamuk hingga menganiaya dan membakar motor pria selingkuhan istrinya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya 87 Jalan Kuda,